jelaskan di situ bahwasanya gerakan 1000 sehari ini outputnya adalah untuk untuk kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu kenapa yang paling berkesan, karena beliau itu seorang janda, dan dia tidak dikaruniai anak dari pernikahannya tuh. Kesehariannya tuh beliau hanya menjual sayur daripada hasil kebun, terus kadang-kadang jualan jamu, terus kadang-kadang juga beliau tuh jualan keripik pisang. Betul. Gitu. Nah, kenapa itu paling berkesan? Karena dengan sebatang karanya beliau itu masih numpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Bunda semuanya. Gimana kabarnya Sobat Bunda? Sehat semuanya kan? Mudah-mudahan sehat semua, dan tentunya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita doakan mudah-mudahan semuanya urusannya lancar ya. Amin ya robbal alamin. Selamat datang Sobat Bunda di dalam podcast Sharing Session Amal Bunda, di mana tempat semua orang bebas membagikan kisah inspiratif dan tentunya bisa mengedukasi kita semua. Nah, Sobat Bunda kayaknya lupa nih, setiap bikin konten, jangan lupa sebelum kita lanjut ke podcast selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu nih. Coba kita kasih waktu dulu untuk like, komen, dan subscribe-nya dulu. Udah semua? Oke, alhamdulillah sudah ya. Terima kasih Sobat Bunda, dan selamat datang juga Sobat Bunda yang baru pada datang di podcastnya Amal Bunda kali ini. Sebelumnya kita udah bikin podcast loh, bareng sama konten kreator, bareng sama relawan-relawan. Nah, kemarin baru konten kreator Cilacap itu Pak Bambang Supriyadi. Dia buat konten cabut-cabutan dan sekaligus sedekah bareng sama orang-orang yang membutuhkan. Dan juga ada relawan, kemarin ada relawan yang rame, itu dia bisa membagikan banyak sekali paket sayuran dan tentunya bisa mengajak orang lain untuk berdonasi. Nah, ngomong-ngomong tentang mengajak orang lain untuk berdonasi, kita kali ini kedatangan sama orang yang punya power besar. Punya power besar dalam salah satu programnya Amal Bunda, yaitu program Benah Rumah Amal Bunda bersama PT Ethos Kreatif Indonesia. Kalau bukan sama beliau, belum tentu program Benah Rumah ini sudah berjalan sampai 8 rumah yang ada di Cilacap. Dan insya Allah nanti benah rumah selanjutnya akan ada di tempat yang agak berbeda. Nah, coba mungkin teman-teman sobat Bunda semua udah nggak asing gitu ya dengan program Benah Rumah Amal Bunda, dan pastinya kalau ngikutin program Benah Rumah tidak asing juga dengan muka tamu podcast kita kali ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Faiz dari kantor Ethos Abimanyu. Selamat datang Mas Faiz. Ya. Dipanggilnya Mas Faiz ya? Mas Faiz. Mas Faiz. Teman-teman manggil Faiz. Teman-teman juga manggil Mas Faiz. Oke. Nah, Mas Faiz, sebenarnya berarti kan ini programnya bareng sama PT Ethos Kreatif Indonesia ya? Betul. Nah, kalau Mas Faiz sendiri di Ethos berarti sebagai apa, Mas? Kalau aku di Ethos atau PT Ethos Kreatif Indonesia sebagai finance, ya berkutik dengan angka-angka. Oke. Fisiknya tak terlihat tapi angkanya banyak gitu lah. Betul sekali. Jadi bahasanya yang ikut dalam kegiatan Amal Bunda ini bukan cuma orang-orang yang ada di yayasan, tapi juga ada orang-orang di balik yayasan, yaitu salah satunya Mas Faiz ya, itu di finance-nya Ethos. Betul ya. Nah, sebenarnya kalau boleh nggak diceritain awalnya sebenarnya Mas Faiz nih bisa mengikuti kegiatan benah rumah ini gimana sih Mas awalnya? Apa emang karena ditunjuk aja atau emang mengajukan diri? Gimana Mas? Cerita awalnya pasti ditunjuk. Oke, ditunjuk. Kenapa ditunjuk? Karena mungkin teman-teman atau leader dan jajarannya itu melihat sosok Faiz itu sebagai seseorang yang aktif di tempat di kantor maupun di lingkungan perusahaan kayak gitu. Iya. Karena sebelumnya juga aku tuh emang ditunjuk sebagai koordinator kantor, mewakili kantor Abimanyu di serangkaian di berbagai macam kantor-kantor yang di PT Ethos Kreatif Indonesia kayak gitu. Nah, melihat daripada itu terus
mungkin karena keaktifan saya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kantor, jadi menjadi cikal bakal untuk menjadi PIC daripada program geser yang dilaksanakan oleh Amal Bunda kayak gitu. Oke, tapi kalau dari backgroundnya Mas Faiz sendiri sebenarnya kan bahasanya ini program benah rumah atau salah satu output dari program geser, yaitu program gesernya itu sebenarnya gerakan Rp1.000 sehari, betul ya? Betul. Nah, program geser ini kan outputnya nanti benah rumah gitu ya. Akhirnya kita bersedekah. Nah, sebelum itu emang Mas Faiz sendiri ada background tertentukah terkait tentang sedekah atau gimana, Mas? Kalau terkait dengan background, kebetulan ini sangat apa ya? Relate dengan diriku sendiri ya. Karena sebelumnya itu di tahun 2019 sampai 2021 pas sebelum dan saat COVID itu, kebetulan saya juga sebagai ketua remaja masjid di Kawangan kan ya. Nah, salah satu program saya itu sama persis dengan program yang dilaksanakan oleh Amal Bunda, yaitu sedekah 1.000 sehari. Oh, Masya Allah. Iya, itu aku dulu nerapin di masjid kayak gitu. Jadi kan aku berkaca di desaku kan, itu kalau kegiatan-kegiatan besar di agama Islam itu jarang ada gebrakan dari teman-teman muda gitu. Jadi aku tuh waktu itu menginisiasi bagaimana caranya tidak merepotkan masyarakat, tidak merepotkan orang tua, tapi kegiatan itu ada dan berjalan. Nah, itu aku kepikiran bahwasanya dari semua anggota remaja masjid yang ada di masjid tempat saya tinggal, untuk itu sedekah 1.000 sehari. Kan kita udah punya pekerjaan masing-masing lah ya. Menyisihkan uang 1.000 sehari mungkin tidak berat. Cuma kan butuh inisiator atau butuh penanggung jawab lah, kayak katakanlah. Layaknya Amal Bunda yang menginisiasi tersebut. Nah, melihat hal tersebut, ketika aku tadi ditunjuk sebagai PIC kantor untuk program geser ini, loh kok sama gitu loh, setelah dapat penjelasan gitu kan. Loh kok sama? Ini sama persis gitu loh. Tujuannya apa sih ini gerakan sedekah 1.000 sehari gitu loh. Ternyata salah satunya adalah untuk benar rumah. Masya Allah banget kan. Itu bener-bener jauh lebih gede daripada apa yang pernah aku lakukan. Dulu yang pernah aku lakukan dulu adalah sekedar untuk peringatan hari-hari besar Islam. Katakanlah kayak Maulid Nabi, Isra Mi'raj, atau mungkin pas kegiatan di bulan suci Ramadan. Kayak gitu. Iya, bahasanya semuanya akhirnya dari 1.000 sehari itu punya impact, punya efek yang besar ya. Betul sekali. Katakanlah Rp1.000 mungkin ya katakanlah tidak ada artinya untuk sebagian orang gitu loh. Tapi untuk sebagian orangnya lain itu benar-benar berarti. Betul. Seperti halnya dengan Rp1.000 ini menjadi sebuah rumah yang layak dihuni, layak untuk dihuni, menjadi rumah yang mungkin diimpikan oleh sebagian orang kayak gitu kan. Tapi beda halnya dengan Rp1.000 yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin kurang membutuhkan ya, membutuhkan. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri kan bahasanya kita Mas Faiz ini udah punya pengalaman ya dalam mengkoordinir, bahkan mungkin lebih besar ya cakupannya, karena kan ini desa berarti ya, masjid itu desa ya? Atau desa. RT, RW? RW sih ya. Oh, RW. Oh, Masya Allah. Berarti cakupannya kan beda, luas gitu. Nah, mungkin yang membedakan adalah ini manusia-manusianya nih heterogen, bahasanya berbeda-beda gitu ya. Ada yang apa sih sedekah? Nah, ada juga yang aku mau sedekah. Nah, itu pas Mas Faiz ini ngajakin orang itu gimana caranya, Mas? Ngajakin teman-teman kantornya untuk ayo sedekah 1.000 aja nggak apa-apa gitu, gimana, Mas? Jadi Manyu. Kalau pada awalnya sih mungkin dari teman-teman juga bertanya-tanya apa sih geser gitu kan. Setelah kami dapat penjelasan dari yayasan dan kami juga menyerap dengan baik kan, terus kami coba menjelaskan atau menyampaikan juga ke teman-teman di kantor kami, kantor Abimanyu, bahwasanya gerakan sedekah 1.000 sehari ini adalah ikhtiar kita untuk membantu teman-teman barangkali bingung dalam bersedekah, bingung dalam menyalurkan niat baiknya, atau misalkan amanah apa enggak dan sebagainya. Nah, kita jelaskan di situ bahwasanya gerakan 1.000 sehari ini
outputnya adalah untuk untuk kalangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Misalkan program yang benar-benar kita tekankan adalah program Benar Rumah. Waktu itu yang saya ingat pertama kali itu ada program Benar Rumah yang di Kampung Laut itu pertama kali. Nah, itu kan dengan kondisi rumah yang seperti itu, terus kita coba jelaskan ke teman-teman juga. Alhamdulillah teman-teman juga responnya benar-benar sangat sangat baik, sangat baik. Karena kan mungkin mikirnya Rp1.000 gitu, Rp1.000 mungkin gampang lah untuk betul. Sebagian orang gampang kan, kayak gitu. Juga kan mereka juga melihat untuk apa sih 1.000? Ternyata untuk Benar Rumah. Itu yang membuat mereka benar-benar semangat untuk bersedekah, kayak gitu. Bahkan ketika kita kesiangan gitu, misalkan harinya kesiangan gitu, kayak misalkan hari Jumat kan power sedekahnya itu benar-benar gede kan. Kalau misalkan hari Jumat tuh kayak di kantor Abimanyu kan ada kegiatan kajian atau tadarus Al-Quran pagi-pagi. Nah kalau misalkan itu kesiangan kita nggak narik, teman-teman juga malah justru bertanya-tanya, loh ini mana gesernya belum digeser gitu lah, belum digeser. Nah itu membuat kita, teman-teman benar-benar ini nih, benar-benar semangat nih dalam sedekah nih, kayak gitu. Kadang-kadang juga kalau misalkan kontakin faknya, kontak gesernya sampai penuh, teman-teman juga bilang, ini kapan ditariknya nih, udah penuh nih, kayak gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya melihat respon teman-teman itu benar-benar bagus lah. Mungkin di awal-awal emang kita butuh menyampaikan beberapa usaha lah untuk menyampaikan penjelasan yang terkait program itu. Tapi lama-kelamaan mereka justru yang mengingatkan kita untuk segera menarik. Iya. Kebetulan informasi buat Sobat Bunda semua, sekarang ini Benar Rumah udah yang ke-8. Nah itu tadi pertama itu di Kampung Laut, rumah Mbah Marsidi di Ujung Alang, itu baru Januari kemarin ya, Januari. Jadi sekarang udah 9 bulan, sudah masuk. Mohon maaf. Dari September 2024 sampai Agustus 2025 itu dari program geser sendiri sudah terkumpul Rp141.495.051. Luar biasa sekali. Itu infak yang dikumpulkan dari 1.000 sehari dari seluruh kantor PT Ethos Kreatif Indonesia. Betul ya, Mas Faiz ya. Nah itu pasti banyak sekali tantangannya dan sekarang udah 9 bulan. Berarti dari awal dong Mas Faiz jadi PIC ini? Betul, dari awal banget. Dari awal banget. Nah dari awal ini pasti ada tantangannya, ada mungkin mohon maaf ya, mudah-mudahan nih nggak ada yang kayak gini, ada cemoohan atau ada kayak gimana gitu, ada tantangan tersendiri nggak buat menarik kegiatan geser ini? Kalau tantangan nggak ada tantangan berarti ya. Paling tadi yang sempat aku bilang di awal aja untuk menjelaskan apa sih program geser itu. Selebihnya kayak teman-teman dari kantor Abimanyu, kantor saya itu kan kayak misalnya teman-teman keuangan ya, mereka juga mungkin tidak asing dengan kata uang gitu. Jadi kan, mungkin mereka lebih terbuka, jadi kan lebih mau lah, lebih melek terkait dengan sedekah gitu. Apalagi yang dari PT Ethos Kreatif Indonesia sendiri kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keagamaan, mengingatkan kita terhadap spiritualitas, sedekah, dan juga ada bareng sama Ethos Peduli ya. Ethos Peduli. Itu beda sendiri ya. Ethos Peduli ya ada wadahnya tersendiri. Itu biasa kita laksanakan momentum sih. Momentum. Enggak yang rutinan yang misal ada apa segala macam gitu enggak ya? Momentum. Oke. Berarti memang tantangannya adalah gimana caranya meyakinkan. Sebenarnya kalau dari segi konsep sedekahnya mereka sudah paham gitu ya. Cuman ini uang sedekah mau diapain? Nah, itu yang perlu diyakinkan ya sebenarnya. Maka dari itu sekarang udah ada 8 rumah yang terbenah, ada 8 keluarga yang rumahnya itu sudah lebih layak untuk ditempati gitu ya, Mas Faiz ya, Masya Allah. Mas Faiz berarti kalau yang Mbah Marsidi itu yang di Kawunganten kayaknya Kampung Laut itu Mas Faiz nggak ikut ya? Itu belum ikut karena qadarulahnya tuh waktu itu karena nyebrang kan, nyebrang dan juga mungkin spare waktunya lebih banyak jadi belum ikut ya. Emang rutin sekali. Coba Sobat Bunda cek IG-nya
amalbunda.id, mukanya Mas Faiz selalu ada ya. Mukanya Mas Faiz itu selalu ada di setiap programnya Benah Rumah Amal Bunda. Slide sampai akhir. Nah, di situ ada foto banyaknya Mas Faiz ya. Itu. Nah, kemudian sebenarnya kan pengalaman Mas Faiz tentang bersedekah terus dalam kegiatan Islami apapun itu ya, bentuknya entah sedekah atau ikut dalam kepanitiaan, itu kan akhirnya banyak sekali fisik atau materi yang Mas Faiz keluarkan akhirnya. Tapi sebenarnya ada nggak sih keajaiban yang Mas Faiz dapatkan ketika setelah melakukan kebaikan tersebut, entah itu baik dari fisik atau dari materi ya? Kalau keajaiban mungkin terkesan kata-kata yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Kalau kebaikan ya, atau yang saya rasakan ketika melakukan semua itu tuh, yang pasti hidup tuh kayak terasa lebih tenang gitu loh, lebih enteng, dan juga segala sesuatunya tuh terasa lebih dipermudah kayak gitu loh. Kayak misalkan menghadapi masalah apapun kayak udah kayak gini doang kok gitu, nanti juga selesai ya gitu. Nah, kayak aku tuh lebih kepada kayak nggak pernah diberi kayak nggak pernah merasa yang benar-benar kesusahan banget gitu. Kayak semuanya tuh nanti walaupun ada masalah dibenturin dengan masalah, mesti nanti ada jalan keluarnya gitu loh. Dibimbing oleh Allah SWT, mesti ada jalan keluarnya gitu. Betul, bahasanya ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita. Insya Allah. Betul ya, Mas Faiz. Nah, ini salah satu bukti nyata bahwa memang Allah itu memudahkan urusan orang lain ketika kita membantu urusan orang lain dipermudah gitu ya. Tapi sebenarnya selain etos, selain benah rumah, kegiatan apa lagi sih Mas? Mas Faiz nih aktif di bagian apa lagi sih Mas? Kalau sekarang dalam waktu dekat itu, alhamdulillah saya lagi mencoba untuk berusaha. Oh, Masya Allah. Walaupun ini masih kecil-kecilan skala ya rumahan gitu lah. Oke. Tapi alhamdulillah mungkin ya ini salah satu jalan juga yang ditunjukkan Allah SWT, karena dengan rangkaian kegiatan sosial tadi mungkin bisa yang menghantarkan saya sampai di keputusan untuk titik ini kayak gitu. Oh, iya itu tadi ya, intinya berarti ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka kita pun mudah-mudahan insya Allah memudahkan urusan kita juga gitu ya. Nah, bahasanya kita udah ada 8 rumah nih Mas. Mas Faiz kan udah ngelihat survei juga nggak sih? Survei rumah yang sebelum dibenahnya, survei juga? Kalau sebelum belum pernah. Tapi kalau sesudah pasti selalu ada. Hampir tapi sebelum itu, sebelum si rumah itu akan dibenah, pasti dari tim itu memberikan, oh ini loh rumahnya, keadaan rumahnya seperti ini, dikasih tahu gitu ya? Ya pasti, ya itu hebatnya dari teman-teman Amal Bunda, mesti selalu kasih updatean informasi bahwasanya rumah A kondisinya seperti ini dengan segala macam situasinya, terus di circle kita kan, terus nanti pasca dibenahi juga pasti diinformasikan. Betul sekali. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri kan udah pernah ngelihat keadaan rumah sebelumnya seperti apa, setelahnya seperti apa. Terus dari penerima manfaatnya pun pasti Mas Faiz juga berkomunikasi sama beliau. Nah, dari Mas Faiz sendiri ada nggak sih momen ketika benah rumah itu sesuatu momen yang bikin Mas Faiz tuh keingetan banget? Dan kenapa? Itu ada di tempatnya Ibu Ribut, kalau nggak salah. Ibu Ribut itu di Desa Menganti. Betul. Di Desa Menganti. Itu kenapa yang paling berkesan, karena beliau itu seorang janda, dan dia tidak dikarunia anak dari pernikahannya tuh. Kesehariannya tuh beliau hanya menjual sayur daripada hasil kebun, terus kadang-kadang jualan jamu, terus kadang-kadang juga beliau tuh jualan keripik pisang. Betul. Gitu. Nah, kenapa itu paling berkesan? Karena dengan sebatang karanya beliau itu masih numpang. Tempat tinggalnya masih numpang, kalau nggak salah ya. Masih numpang. Terus akhirnya dengan kondisi seperti itu, kita atau dari yayasan membikinkan atau membenah rumahnya gitu.
Kalau kebanyakan dari benar-benar rumah yang lain kan emang basicnya beliau-beliau udah ada tempat tinggal emang yang milik beliau tuh. Nah kalau Ibu Ribut ini benar-benar tidak punya sama sekali. Iya, bahasanya tanahnya Bu, tanahnya bukan tanah beliau bukan gitu ya. Tapi dibangunkan rumah di sampingnya, itu di sampingnya apa Di sampingnya. Di sampingnya betul ya, di samping rumah yang sebelumnya ya. Kalau nggak salah malah ada kandang hewan kayak gitu. Iya, betul. Itu yang benar-benar. Terus kan memang kebetulan beliau juga ya itu ya, MCK-nya nggak ada, bahkan nggak ditutup bahkan ya, itu langsung bersatu dengan alam. Bahkan ketika kita ngelihat foto sebelum di itu kayak atapnya tuh dialasin terpal juga kan, masih bolong-bolong juga. Iya. Terus dindingnya kan masih pakai bambu yang anyaman. Itu bolong-bolong semua, gimana rasanya itu? Benar-benar sangat ya memprihatinkan lah. Memprihatinkan. Iya, dan kebanyakan rumah-rumah yang kita bedah kebanyakan seperti itu ya Mas ya. Dan kalau misalnya Sobat Bunda ikutin Instagramnya amalbunda.id, ya itu tadi banyak sekali cerita-cerita gitu ya. Cerita-cerita beliau itu janda tadi ya. Kemudian jualan dari keripik pisang dan lain-lain itu ya. Betul. Nah itu yang paling berkesan buat Mas Faiz gitu ya. Kalau dari teman-teman ada nggak ya cerita ke Mas Faiz? Mas Faiz nih aku paling tersentuh sama benar rumah yang ini, ada nggak Mas? Kalau teman-teman kan kebanyakan emang dapat informasi dari kami atau saya juga kan. Terus bahwasanya ini ada program benar rumah di sini, terus juga resminya kapan kayak gitu. Nah mereka juga paling terkesannya ya karena cerita yang kami sampaikan gitu. Cerita yang sampaikan, terus juga apalagi kan informasi pertama mungkin ya selain dari media juga kan dari PIC gitu kan, PIC kayak gitu. Nah, kalau dari teman-teman tidak menyebutkan secara spesifik sih, spesifik tempat mana, rumah siapa kayak gitu. Iya, bahasanya memang kalau di kalangan PIC ada grupnya juga nggak ya Mas? Ada grup PIC. Grup PIC. Itu grup orang-orang yang punya power dalam menarik uang ya. Untuk bersedekah. Bahasanya nominal per kantor pun nggak main-main ya. Alhamdulillah luar biasa sekali. Abimanyu juga selalu ada di top chart gitu ya. Insya Allah. Iya. Kalau dari semua program geser ini, kalau dari Mas Faiz sendiri apa sih harapannya dari program geser ini? Kalau harapannya pasti semoga tetap ada. Amin. Semoga tetap ada. Nggak lapuk karena usia gitu ya. Terus ada bahkan harapan saya sih semakin luas, tidak hanya di region Cilacap aja ya, tapi bisa keluar kota, mungkin nanti skalanya nasional atau mungkin bisa internasional. Amin, ya Allah, Masya Allah. Amin. Yang kedua, selain untuk benar rumah, mungkin nanti juga bisa dialokasikan untuk kayak dana pendidikan kayak gitu kan. Dana pendidikan kan kalau misalkan nanti kita punya pendidikan yang memadai juga, nanti kan insya Allah lah ya bisa memberikan dampak untuk negeri ini juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini bahasanya kan kita Amal Bunda ini kerjasama sama Ethos Kreatif Indonesia ya. Dan kita sebenarnya juga membuka donasi untuk siapapun yang memang ingin berdonasi dalam kegiatan program-programnya Amal Bunda. Salah satunya program geser atau benah rumah ini. Nah, mungkin untuk mengajak sobat-sobat Bunda yang lain, Mas Faiz mungkin ada yang ingin disampaikan ke sobat Bunda atau ke kita terkait gimana nih dari Mas Faiz sendiri apa yang sudah didapatkan dan biar orang lain dapat juga, gimana Mas? Ngajakan untuk sedekahnya. Ya, kalau misalkan kita berkaca dengan kisah-kisah sahabat waktu zaman Rasulullah ya, yang paling masih bisa kita rasakan kan sedekahnya sahabat Utsman bin Affan ya, sumur. Itu kan masih bisa kita rasakan sampai hari ini, dan itu insya Allah pahalanya itu tidak akan pernah terputus. Itu misalkan sedekah yang gede. Nah,
kita berkaca daripada itu, jika kita tadi dengan program geser itu hanya dengan 1.000 kita bisa membenahi rumah, itu kan rumah bisa ditinggali, dipakai untuk ibadah tentunya ya, dan juga untuk berteduh, beristirahat, itu kan semua bagian daripada amaliyah yang berkesinambungan. Betul. Jika ada tempat untuk beribadah, nanti kan pasti ada berkah-berkah lain yang didapatkan oleh penghuni maupun yang membuat hunian tersebut. Betul. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Faiz atas informasi, atas edukasinya dan inspirasinya untuk kita semua. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman semua nih yang masih kebingungan, gimana ya saya punya uang tapi saya mau donasi kemana? Nah, bisa ke amalbunda.id, ke websitenya atau ke Instagramnya, karena di situ akan ada banyak sekali program-program yang bisa menampung harta teman-teman semua, sobat-sobat Bunda semua, dan insya Allah itu akan bermanfaat untuk semuanya. Dan tadi yang seperti Mas Faiz sampaikan bahwa ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka insya Allah Allah juga akan memudahkan urusan kita. Betul begitu Mas? Betul. Oke. Terima kasih Mas Faiz atas segala ilmunya yang disampaikan. Semoga nantinya apa yang Mas Faiz lakukan untuk mengajak teman-teman berbuat kebaikan bisa menjadi amal jariah. Amin, amin. Baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian sharing session Amal Bunda bersama Mas Faiz. Saya Din Fauzi pamit undur diri dari podcast hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini agar semakin banyak masyarakat yang terinspirasi. Dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.